Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa nafsin la yasba' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Bapak ibu-ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa bermajelis, bermuwajahah, dan tidak lupa salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mulai dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti tentang motivasi kita mengadakan kajian pagi ini. Nabi bersabda, "Man ghoda ila masjid la yuridu illa yata'allama khairan aw alimhu." Barang siapa yang berpagi-pagi datang ke masjid, tidak ada yang diinginkan kecuali untuk mencari ilmu kebaikan atau mengajarkan ilmu, maka dia mendapatkan pahala haji wa tamma hajatuhu, dan sempurna hajinya. Ini motivasi kita kenapa kita mengadakan kajian pagi ini. Semoga dengan kita hadir di pengajian di tempat ini mencari ilmu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala sebagaimana saudara kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Tidak ada yang motivasi yang lebih besar daripada motivasi ini, karena Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-hajj mabrur laisa jaza ilal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Dan ini juga sesuai dengan doa Nabi, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku ini di waktu pagi. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama yang menjadi motivasi kita untuk kita ingin melaksanakan kajian tholabul ilmi di waktu pagi. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah masuki 10 hari yang terakhir. Nabi mengatakan, idza dakhala asyra awakhir syadda min zarihi wa yaqadha ahlihi wa ahya lailah. Nabi SAW apabila masuki 10 hari terakhir, Nabi mengencangkan kain sarungnya. Para ulama mengatakan mengencangkan kain sarung maksudnya adalah Nabi tidak mencampuri istrinya selama 10 hari terakhir. Yang ini menunjukkan bahwa bisa jadi tanggal 1 sampai tanggal 20 Ramadan Nabi masih mencampuri istrinya. Wa ahya lailah, Nabi menghidupkan malamnya. Para ulama berbeda pendapat. Makna menghidupkan malam itu bergadang atau menyedikitkan tidur. Pendapat yang pertama, Nabi bergadang. Sebagaimana Nabi ketika perang Badar,
Nabi bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, salat dan berdoa, sedangkan para sahabat pada tidur. Ini pengorbanan seorang nabi, minta Allah diberi kemenangan. Allahumma intuhlik hadi asobah la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, penuhilah janjimu. Kalau seandainya pasukan ini kalah, maka engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini. Dan beliau terus memohon, dan beliau tidak tidur dalam perang Badar, ya, malam perang Badar. Dan pernah suatu ketika Nabi sholat bersama Hudzaifah ibnu Yaman. Hudzaifah ini adalah ashabu sir Rasulullah SAW. Hudzaifah ini adalah sahabat yang mengetahui rahasia Nabi, termasuk nama-nama sahabat yang nama-nama munafik di kalangan sahabat. Umar bin Khattab pernah mendatangi Hudzaifah ibnu Yaman dan dia bertanya, "Ya Hudzaifah, sebutkan nama-nama orang yang munafik yang pernah disebut Nabi di hadapanmu." Hudzaifah tetap kekeh tidak memberitahu. Kemudian Umar mengatakan, "Apakah saya termasuk bagian itu, wahai Hudzaifah?" Maka Hudzaifah mengatakan, "Engkau tidak termasuk. Nama-nama itu kurang dari 20 orang. Padahal jumlah sahabat yang ikut khutbah wada itu 114.000. Kalau yang munafik cuma 20 orang itu tidak ada, 0,5% pun tidak ada. Dan pemegang rahasia Nabi adalah sahabat mulia Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu an, yang para ulama memberikan gelar ashabu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Hudzaifah pernah sholat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata rakaat pertama yang dibaca Al-Baqarah 2,5 juz. Datang mriki rakaat pertama Al-Baqarah rampung. Dikira selesai summa Ali Imran, kemudian Nabi menambah dengan Ali Imran. Dikira selesai, ternyata Nabi menambah lagi dengan surat An-Nisa. Kemudian rukuk, dan para ulama mengatakan la yamuru bi ayatin takfifin illa waqafa. Nabi itu kalau melewati ayat-ayat tentang ancaman, beliau berhenti, berlindung kepadanya. Melewati ayat-ayat tentang kenikmatan, tentang surga, beliau berhenti. Kemudian beliau berdoa untuk memintanya. Hatta ja'a Bilal, sampai datanglah Bilal untuk mengumandangkan adzan yang pertama. Fungsi adzan yang pertama itu adalah membangunkan orang yang belum sempat untuk sholat tahajud. Yang kedua, membangunkan orang yang ingin sahur. Sahur. Ini pendapat yang pertama, ahya lailah. Maksud menghidupkan malam itu Nabi bergadang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang menjadi pendapat mayoritas para ulama, Nabi mensedikitkan tidur. Ya, Nabi mensedikitkan tidur di 10 hari terakhir. Dalilnya apa? Datang seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, aku ingin sholat dan aku tidak akan tidur." Maka Nabi mengatakan, "Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah. Wa anna usolli wa anna anam." Saya sholat dan saya tidur. Tapi ini masih muhtamilun, masih kemungkinan. Bisa jadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kadang-kadang Nabi bergadang, bisa jadi pula di 10 hari terakhir Nabi mensedikitkan tidur. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya ini menunjukkan bahwa
istri Nabi juga tidur di 10 hari terakhir. Bapak ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, di 10 hari terakhir ini Nabi pernah itikaf 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Beliau itikaf tanggal 1 sampai tanggal 10 karena beliau tidak tahu kapan terjadi Lailatul Qadar. Kemudian datang Jibril, alladzi tatlubu amamah, yang kau cari masih di depan. Kemudian Nabi itikaf lanjutkan ya, tanggal 11 sampai tanggal 20. Jibril datang lagi, alladzi tatlubuhu amamah, yang kamu cari masih di depan lagi. Kemudian Nabi itikaf tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Kemudian Nabi mengatakan taharru Lailatul Qadri fi asyra awakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Ini diberitahu oleh malaikat Jibril bahwasanya Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Aisyah, di dalam kitab ini Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, gurunya beliau ini salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Hasani. Maka Umdatul Ahkam ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam perkara hukum. Berbeda dengan Lu'lu' wal Marjan. Kalau kitab Lu'lu' wal Marjan itu kitab hadis, semua hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim sehingga kitabnya tebal. Kalau Umdatul Ahkam cuma masalah hukum, nggih, napa? Masalah napa? Hukum. Ini adalah Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, ulama kelahiran Palestina, bermadhab Hambali sebagaimana madhabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani ya. Maka bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Syekh Abdul Qadir itu dimuliakan? Karena beliau memiliki nasab yang luar biasa. Dari jalur bapak dia keturunannya Hasan bin Ali bin Abu Thalib, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dari ibunya darahnya Husain ya, maka mengalir di dalam darah beliau Hasan dan Husain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Kalau jenengan buka sejarah semua bupati yang ada di Magelang, 5 periode ya, 5 kali ganti bupati awal di masa kolonial penjajah Belanda. Semua bupati Magelang itu semua marganya Basaiban. Kenapa? Basaiban itu kalau di Indonesia itu adalah terah dari marga jalur Hasan Al-Hasani ya. Ada Jailani, ini juga klan Hasan ya. Maka kemarin terjadi perkumpulan seluruh Indonesia, orang-orang yang punya darah Hasan berkumpul di Kebumen. Di Kebumen itu ada sebuah pondok pesantren ya, yaitu Kiai Simalungu ya. Itu beliau ini Al-Hasani ya. Marganya Basaiban. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, An Aisyah Nabi sallam kana ya'takifu fi asri awakhir min Ramadan. Sesungguhnya Nabi ini itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hatta tawaffaullah, sampai Allah mewafatkannya. Summa i'takafa azwajuhu ba'dahu. Kemudian istri-istri Nabi melanjutkan setelah Nabi wafat. Istri Nabi yang masih hidup ketika Nabi sudah meninggal itu tinggal 9. Yang 2 orang meninggal ketika Nabi masih hidup. Yang meninggal satu Khadijah binti Khuwailid, yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah.
Istri Nabi yang bernama Zainab dua, satu Zainab binti Jahsin yang dulu mantan istri anak angkat beliau Zaid bin Harisah. Maka Zainab binti Jahsin itu julukannya adalah Tuluyadah, orang yang panjang tangan. Panjang tangan oh Bu? Panjang tangan Tuluyadah itu panjang tangan, orang yang dermawan. Nek temen iki maling kok panjang tangan itu orang yang dermawan. Sedangkan Zainab binti Khuzaimah itu adalah ummu masakin, ibunya orang-orang miskin. Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi juga pernah tidak itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena udzur, bisa karena perang dan yang lainnya. Tapi Nabi qadha di bulan Syawal. Ini jenengan sing diqadha mboten niki di bulan Syawal. Sing mboten itikaf niki. Tamune kathah nggih. Diqadha di bulan Syawal. Dan Ramadan terakhir Nabi yaitu tahun 10 Hijriah, karena Nabi meninggal di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Tahun ketika Nabi meninggal, Nabi tidak berjumpa dengan Ramadan karena meninggal di Rabiul Awal. Jadi Ramadan terakhir Nabi itu tahun 10 Hijriah. Beliau itikaf 20 hari. Nggih, napa? 20 hari. Beliau itikaf 20 hari, berbeda dengan hari-hari yang lain. Berbeda dengan Ramadan yang lain karena siklus kehidupan Nabi itu naik, Pak. Siklus kebaikan Nabi itu naik. Dan Nabi meninggal di hari yang terbaik, di puncak amal kebaikan. Maka mari kita ini mencontoh Nabi. Siklus kehidupan kita itu harus selalu naik, lebih baik dan lebih baik. Maka pastikan ketika nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dipanggil di puncak amal kita. Napa? Di puncak napa? Di puncak amal, di puncak ibadah. Di puncak iman sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang bagaimana Nabi berburu Lailatul Qadar. Selanjutnya saya ingin bertanya, kenapa umat Muhammad diberi Lailatul Qadar? Khairu min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan aja kalau kita hitung dengan kalender kita itu sekitar 84 tahun. Tapi Allah mengatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000. Bisa 2000, bisa 3000, bisa 4000. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadri ka alfi syahr, Lailatul Qadar seperti 1000 bulan, tapi khairun min alfi syahr. Kalau jenengan kok ibadah malam ini turun Lailatul Qadar, jenengan ibadah sejak maghrib sampai subuh kan cuma 10 jam lebih sedikit, Pak. Berarti rata-rata 1 jam itu senilai dengan 8,4 tahun. Kenapa umat ini diberi Lailatul Qadar dan umat-umat terdahulu tidak? Karena umat ini umurnya pendek. Allah ingin kita bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu. Nabi Nuh saja berdakwah selama 950 tahun. Berarti umurnya Nuh itu lebih daripada 1000 tahun. Akmaru ummati baina sitin wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Yang lebih daripada itu sedikit. Dan ternyata Nabi bersabda seperti itu, ternyata jatah umurnya sesuai dengan apa yang beliau sabdakan. Berapa umur Nabi ketika wafat?
63 tahun lebih 4 hari itu hitungan Hijriah, Pak. Kalau hitungan Masehi, setiap tahun antara Hijriah dan Masehi itu rata-rata terpaut antara 10 sampai 11 hari. 100 tahun terpaut berapa? 3 tahun. Berarti umur Nabi ini ketika wafat kalau hitungan kita itu cuma 61 tahun lebih sedikit. Gitu? Ini hitungan apa, Masehi. Sebagaimana firman Allah, walabisu fi kahfihim salahatu mi'ah wa zidnahum tis'ah. Ashabul Kahfi itu tinggal di gua selama 300 tahun ditambah 9. Quran itu bahasanya padat dan ringkas. Tapi kenapa Quran bertele-tele ketika mengatakan Ashabul Kahfi itu tinggal di gua 300 ditambah 9? Kenapa tidak langsung 309 tahun? Ini mukjizat Al-Quran. Ahli tafsir mengatakan 300 tahun itu hitungan Masehi, 309 hitungan Hijriah. 100 tahun itu selisih 3 tahun. Maka ya, Ashabul Kahfi itu tinggal selama 300 ditambah 9. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur umat ini pendek. Ya. Kalau kita ingin bersaing dengan umat-umat terdahulu, mari kita berburu Lailatul Qadar. Wallahi demi Allah, ya. Apa yang kita keluarkan di 10 hari terakhir, waktu kita, harta kita, daripada yang Anda dapatkan di 10 hari terakhir ini tidak ada apa-apanya. Karena khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu Rabiul Mukmin. Musim seminya bagi orang yang beriman. Maka jangan sampai kita ini melewati Ramadan tanpa makna. Karena bisa jadi ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Perlu Ramadan yang keberapa kalau Allah tidak menguatkan hati kita, menguatkan iman dan takwa kita. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa kita kerjakan di 10 hari terakhir adalah adalah iktikaf. Iktikaf itulah kondisi terbaik di dalam mendapatkan Lailatul Qadar. Walaupun ada orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tanpa iktikaf, tapi iktikaf itulah kondisi terbaik. Iktikaf itu adalah memutus hubungan makhluk, sebagaimana Ibnu Hajar Asqalani, ya, iktikaf itu adalah qat'ul alaik, memutus hubungan dengan makhluk, menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya fokus beribadah. Maka ketika Nabi iktikaf di Masjid Nabawi, Nabi buat kemah. Teng mriki mboten kemah nggih. Jadi Nabi itu buat kemah. Ya mungkin kadang Nabi ngobrol, tapi Nabi lebih fokus di dalam kemah untuk bermunajat. Ini enggak ada kemah nggih. Nabi buat apa? Buat kemah. Masya Allah nggih. Buat kemah. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka iktikaf ini adalah memutus hubungan dengan makhluk. Tapi kalau iktikaf masih menyambung hubungan dengan makhluk, masih Facebookan nggih. Istilah apa namanya? Masih WA-an, update status nggih. Masih mungkin golek orderan barang nggih lewat HP. Padahal iktikaf itu memutus hubungan dengan makhluk. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini iktikaf, nggih. Apa boleh iktikaf di musola atau masjid di rumah kita? Sebagaimana Maryam binti Imran. Ini pendapat yang ganjil yang pernah diungkapkan oleh sebagian ulama dan kemarin dipakai, Pak.
Pendapat ini populer ketika terjadi pandemi corona. Karena masjid-masjid pada tutup. Tapi pendapat jumhur mengatakan wa antum akifuna fil masjid. Itikaf itu di masjid. Walaupun ada pendapat mengatakan boleh itikaf di musola, kalau dia punya musola ya, di dalam rumahnya. Ini bisa dipakai ketika terjadi pandemi. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh tidak wanita itikaf? Boleh dengan syarat. Ya syarat pertama tetap izin kepada suaminya. Izin apa? Izin kepada suami. Yang kedua tidak menimbulkan fitnah. Yang ketiga menjadi perbedaan di kalangan ulama. Boleh tidak wanita yang cantiknya di luar batas, cantiknya mboten normal ikut itikaf. Ini dibahas dalam kitab-kitab para ulama. Ada yang mengatakan kalau wanita cantiknya di luar batas kewajaran, mboten normal, dilarang itikaf. Apa? Dilarang apa? Itikaf. Menimbulkan bapak mungkin buyar kalau kecantikannya di luar kenormalan. Nah, masih normal saja boleh, biasa boleh lagi. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amalan di 10 hari terakhir. Boleh tidak itikaf kurang dari 10 hari? Mungkin 1 malam, 1 hari, 1 jam, 2 jam. Kita bacakan di dalam Umdatul Ahkam min kalami khairul anam, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Saya bacakan dalil yang menunjukkan itikaf kurang dari 10 hari dibolehkan. Walaupun yang paling afdal, yang sangat dianjurkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Ini kuntu nazartu fil jahiliyah an a'taqifa lailah. Ya Rasulullah, aku bernazar ketika masih jahiliyah untuk itikaf 1 malam. Wa fi riwayah yauman, dalam riwayat lain adalah 1 hari. Fil Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram. Maka Nabi mengatakan fa'aufi binadrika, penuhilah nadarmu ini. Maka ini menjadi dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa itikaf boleh kurang dari 10 hari. Boleh dengan 2 jam, 3 jam ke masjid, nawaitu iktikafan lillahi ta'ala. Karena ketika jenengan masuk masjid, kemudian jenengan iktikaf, jenengan iktikaf, niat iktikaf, argo pahala berjalan, otomatis berjalan. Walaupun jenengan datang ke masjid kok ternyata cuma tidur mungkin, argo pahala berjalan. Lebih baik ibadah. Sama ketika jenengan umroh dan haji, ketika jenengan memakai pakaian ihram, itu argo pahala sudah apa? Berjalan. Maka banyak masjid ditulisi nawaitu iktikafan lillahi ta'ala. Dan iktikaf ini adalah ibadah pengganti tahanus. Tahu Bu? Tahanus. Nabi dulu sering bertahanus, menyendiri di Gua Hira. Tahanus niku namine napa? Semedi. Dalam Islam dimansuh hukumnya, diganti dengan apa? Iktikaf. Dan dalil dari Umar bin Khattab ini juga menunjukkan bahwa iktikaf itu tidak harus berpuasa. Karena 1 malam, nggak mungkin puasa malam kok, 1 malam ya. Maka bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari di 10 hari terakhir ini sempatkan nek jenengan dereng saged, yang paling afdal, yang paling baik 10 hari terakhir full. Sebagaimana Ustaz Yahya ini full, Yahya ini di sini sendiri ya. Di tempat saya ini hari ini yang itikaf jumlahnya 26, kemarin 30. Tapi tidak ada satupun yang 10 hari
full nggak ada, okay? Cuma datang malam, kadang-kadang datangnya jam 12 baru datang sahur bersama Pak, okay? Sahur bersama. Tapi argo pahala telah mengalir karena dia niat untuk apa? Iktikaf. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus amalan yang bisa kita kerjakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan itu bulan apa? Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Bulan Ramadan bulan yang Allah turunkan Al-Qur'an. Wa kana sallallahu yudarisuhul Qur'an hatta yalqau Jibril. Dan Nabi belajar ya, mensetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Dan perlu diingat juga praktek para salafus soleh ketika bulan Ramadan juga luar biasa. Imam Syafi'i mampu menghatamkan Quran berapa kali Pak? 60 kali. Tapi lebih afdolnya memang menghatamkannya di dalam sholat kalau bagi yang hafal. Saya yakin Imam Syafi'i bisa 60 kali, memang beliau mungkin ya, ngelotok hafalan Qurannya 60 kali khatam. Ini ibu-ibu pun pinten nih. Pun kalih napa setunggal? Setunggal. Yang penting saderenge tanggal 25 Ramadan pun khatam. Nek wis tanggal selawe angel nggih. Pun ajeng perpegan, sing gawe roti, gawe untuk-untuk cacing nggih. Gawe lidah kucing barang. Angel nggih, angel. Maka Lailatul Qadarnya pindah ke pasar. Maka Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita perhatikan, perlu kita pahami. Ini yang kedua, membaca Al-Qur'an. Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang baca satu huruf di dalam Al-Qur'an, dia mendapatkan satu pahala. Fal hasanatu asru amsalihah. Satu pahala itu dilipatkan 10. Jangan baca alif lam mim, itu kan alif 10, lam 10, mim 10. Masya Allah ya. Yang kedua, lebih daripada membaca adalah tilawah atau mentadaburi. Jangan cari di Al-Quran satu pun ayat perintah untuk menghafalkan Quran, pasti jenengan tidak akan ketemu Pak. Ya, perintah menghafalkan Quran. Ini sudah sesuai, sudah apa? Maksudnya apa? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim, yaitu tilawah itu. Tilawah itulah tingkatan membaca yang lebih tinggi. Karena tilawah itu tidak cuma baca, ya menghafal. Jadi ayat Quran yang mengandung perintah menghafal itu adalah surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, yaitu yatlu alaihim. Yatlu ayatihi. Yatlu itu tilawah ini tidak cuma membaca, ya mentadaburi dan yang lainnya. Maka walaupun jenengan membaca Quran, hendaknya jenengan juga mentadabur. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, qiraatu ayatin wahidatin bitadabburin wa bitafahumin khairun min khatmil Quran. Membaca satu ayat di dalam kitabullah, dia tadaburi, dia pahami maknanya, dia pahami isinya, lebih baik daripada khatam Al-Quran. Tapi jangan prakteknya, yang penting maca sak ayat pun khatam. Nggih, mengkhatamkan dengan membaca dan juga mempelajari Al-Quran. Maka tingkatan tertinggilah tadabbur. Monggo kalau belum mampu tafsirnya ya baca terjemahnya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah qiyamul lail. Maka Nabi mengatakan man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang sholat malam bertepatan dengan Lailatul Qadar
dengan penuh iman dan penuh harap, Allah hapus dosanya setahun yang lalu. Jangan tindak mriki salat malam di Saudi itu kalau bulan Ramadan, kalau habis isya taraweh sekitar 1 juz, tapi nanti malamnya dari jam 1 sampai setengah 3 Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail. Ini bisa jenengan praktekkan bagi yang itikaf ya. Kalau jenengan sholat bertepatan dengan Lailatul Qadar dengan penuh iman dan harap, Allah hapus pahalanya setahun yang lalu. Apa? Oh iya, hapus dosanya berapa? 1 tahun yang lalu. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan pernah mengkhatamkan Quran dalam 1 sholat, Pak. 1 sholat dia membaca 30 juz. Maka betul kata Utsman, lau tahurat qulubuna ma sabiat min kalamina. Ya min kalamillah. Lau taharat qulubuna. Kalau seandainya hati kita itu bersih, maka kita tidak akan pernah puas, tidak pernah lelah dalam membaca Al-Quran. Karena memang ini bulannya, Pak. Ini bulan Al-Quran. Maka Utsman ini Masya Allah, beliau khatamkan Quran dalam 1 sholat. Ajeng dipraktekkan mboten niki, Bu. Itu mengenai imamnya di demo mak-mak nggih. Kesuwen nggih, 1 juz lama apa meneh 30 juz nggih. Selanjutnya yang keempat, amalan yang bisa kita kerjakan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah sedekah. Ini sesuai perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala. Karena pendekarnya mazhab Syafi'i itu yang menjadi perkataan yang muhtamad, yang mungkin mengalahkan pendirinya, itu ada 2, Pak, yaitu Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Jadi perkataan mazhab Syafi'i itu harus tidak menyelisih yang perkataan 2 orang ini ya. Ini kaul yang mutahmad adalah perkataannya Nawawi dan Ar-Rafi'i. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, amalan di 10 hari terakhir ini memperbanyak sedekah. Napa? Memperbanyak sedekah. Sesuai dengan keumuman hadis, wa kana sallallahu ajwadan nas fil khair. Nabi adalah orang yang dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi sangat dermawan ketika masuk bulan Ramadan. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi, man fatara shaiman ala ta'amin wa syarabin min halalin sallat malaikah wa salla malaikat wa salla Jibril Lailatul Qadar. Barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka dari makanan dan minuman yang halal, maka dia akan didoakan oleh para malaikat di bulan Ramadan. Khusus malaikat Jibril mendoakannya di malam Lailatul Qadar. Maka Bapak Ibu-ibu ini penting nggih, memperbanyak napa? Sedekah di 10 hari terakhir. Yang jenengan keluarkan tidak ada bandingannya dengan apa yang nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti yang lebih baik. Yang selanjutnya, amalan di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini adalah memperbanyak istighfar, karena kita disunahkan untuk banyak berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ketika mendapati Lailatul Qadar, perbanyak doa ini di 10 hari yang terakhir. Kita ingat Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz pernah mengeluarkan instruksi resmi negara kepada seluruh rakyatnya yang berada di dalam kekuasaan beliau. Instruksinya 2 di 10 hari terakhir. Yang pertama adalah memperbanyak istighfar.
Yang kedua memperbanyak sedekah. Saya bertanya, Pak, kenapa Umar bin Abdul Aziz bisa menjadi khalifah Bani Umayyah? Padahal beliau bukan keturunan dari Bani Umayyah. Beliau cucu dari Umar bin Khattab. Kok bisa? Kok bisa Umar ini menjadi khalifah? Karena Umar bin Abdul Aziz itu menikah dengan anaknya Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah Bani Umayyah. Ketika Sulaiman bin Abdul Malik mau meninggal, Sulaiman itu bertanya kepada ulama tabi'in, Raja Haywah, yang cocok menggantikan saya siapa? Maka Raja Haywah mengatakan, tulis penggantimu Umar bin Abdul Aziz, mantumu Umar bin Abdul Aziz. Nanti bagaimana dengan anak-anakku? Pasti mereka enggak setuju. Tulis, setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, penggantinya adalah anak-anakmu. Tulis urutannya. Dan suratnya tolong dimasukkan ke amplop, distempel. Perintahkan semua keluargamu untuk datang. Minta seluruh keluargamu untuk berbaiat kepada orang yang disebut namanya di dalam surat. Maka inilah khalifah majhul, ya, yang namanya tidak diketahui karena masih di dalam surat. Biar tidak ada gejolak di antara keluarga Bani Umayyah. Diangkatlah Umar bin Abdul Aziz. Beliau cuma 2 tahun memerintah, kemudian wafat. Umar bin Abdul Aziz ini anaknya Asim. Asim itu anaknya Umar. Asim ini dinikahkan oleh Umar, dinikahkan dengan seorang wanita penjual susu. Waktu itu di Madinah, orang Yahudi mencampur susu dengan air. Maka Umar itu keliling kampung, keliling ke tempat penjual susu. Dia dapati ada seorang ibu dan anak ngobrol. Ibunya bilang, wahai nak, campur saja susu ini dengan air. Kalau kita mempertahankan susu kita ori ini, kita kalah harga, ya, kalah mungkin jumlahnya. Maka anaknya mengatakan, nanti Umar tahu. Maka ibunya mengatakan, Umar gak tahu. Kalau Umar tidak tahu, Tuhannya Umar tahu. Maka Umar terenyuh. Umar besok paginya melamarkan Asim, ya, untuk wanita itu. Dari lahir seorang wanita yang warok itu, lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Dari bapak dan ibu yang luar biasa. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, qulu kama qala abakum Adam. Di sebelah terakhir ini banyaklah engkau berdoa sebagaimana doanya Nabi Adam. Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kalau tanglet Bapak, nek jenengan angsa rezeki saged tumbas lemah, tumbas omah, ganti mobil, doane alhamdulillah napa astagfirullah? No? Alhamdulillah napa astagfirullah? Adam itu punya dunia, ya. Dunia milik berdua. Dunia milik berdua aja Nabi Adam banyak istighfar. Nabi Adam itu nabi yang paling kaya. Sulaiman saja kalah dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu purun ngapling paraan regane piro? Tapi ron sing tuku. Itu aja doanya Robbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Karena Adam pernah menikmati nikmatnya surga. Adam turun di dunia ini karena Adam mendapatkan hukuman. Adam dan anak keturunannya dihukum di dunia. Berarti dunia itu tempat apa? Hukuman. Nah, kalau tanglet jenengan saya betah mboten di tempat hukuman ini. Betah mboten Pak? Ini tempat hukuman ini dunia itu.
Jenengan teng mriki betah napa mboten? Betah nggih. Tempat hukuman. Nabi mengatakan ad-dunya sijnun mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya orang kafir. Jenengan pun teng donya niku kesel mboten, Bu? Dunia itu melelahkan tidak? Maka duwe anak kesel, ra duwe anak ya kesel. Nyambut gawe ya kesel, ora nyambut gawe ya kesel. Nek kesel istirahat. Maka Nabi mengatakan Abdul Mukmin yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Hamba mukmin itu istirahat dari lelahnya dunia, dari gangguan dunia menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa taala jenengan pengen istirahat mboten? Nggih. Karena istirahat yang abadi itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Nggih, di mana? Di surga Allah. Dan walau demi Allah ya, 10 hari terakhir inilah kita mati-matian sebagaimana Nabi ya bersungguh-sungguh. Beliau sungguh-sungguh di 10 hari terakhir lebih sungguh-sungguh daripada hari-hari yang lain. Demi Allah, jenengan diminta oleh Allah untuk meninggalkan dunia di 10 hari terakhir. Mau nggak mau dunia pun juga akan jenengan tinggalkan. Cuma diminta untuk 10 hari yang terakhir. Karena tidak capeknya kita di 10 hari terakhir ini, tidak ada apa-apanya dengan nyamannya kita ketika kita istirahat di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena isinya dunia itu melelahkan. Isine mung kesel nggih teng donya niku. Nek pengen mboten kesel nggih istirahat, gitu. Istirahat. Bapak Ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Qulu kama qala Ibrahim walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumiddin." Nabi Ibrahim pernah berdoa, "Ya Allah, yang aku kelak memohon kepada Engkau mengampuni dosaku pada hari kiamat." Qulu kama qala Dzunun. Ucapkanlah sebagaimana Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Intinya di 10 hari terakhir perbanyak napa? Istighfar. Kenapa? Maka Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan puasa kita ini memerlukan istighfar yang memberi manfaat, dan puasa kita ini memerlukan amal soleh yang mendatangkan syafaat. Karena berapa banyak puasa kita yang terlobangi dengan panah lisan kita. Ini penutup surat Umar bin Abdul Aziz. Beliau instruksikan kepada seluruh rakyatnya di 10 hari terakhir memperbanyak istighfar dan memperbanyak apa? Sedekah, nggih, sedekah. Yang terakhir sampai jam 6 nggih. Yang terakhir memperbanyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Coba jenengan penggalih. Ayat doa itu masuk di dalam ayat-ayat puasa. Ayat puasa itu Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187. Tapi ternyata Al-Baqarah 186 itu tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan ya permintaan hambaku ketika dia berdoa. Masya Allah niki perbanyak apa doa. Saya tanya, kenapa ayat doa masuk di dalam ayat-ayat puasa? Ini enten hadiah bener Pak. Dopresnya apa nih? Kemarin saya dapat dopres Pak, alhamdulillah di bulan Desember. Dopres umroh. Desember dopres umroh. Saya diminta untuk memberikan nomor rekening biru umroh.
Tapi qadarullah sampai Desember rampung tidak saya kasih, Pak. Amargi bulan Desember lagi mumet bayar apa? Anak sekolah, aku mikir mau mangkat umroh malah ngeluh bayaran daftar ulang karena 2 orang masuk pondok. Jadi yang ngasih itu WA. Ustaz mana nomornya? Wah, saya Pak nek bar Desember bar bodong masih ada harapan, Pak. Nek Desember ngeluh. Akhirnya yo Desember enggak berangkat. Maka Bapak Ibu-ibu monggo, ada yang tahu kenapa ayat-ayat doa masuk dalam ayat puasa? Karena sesuai dengan hadis Nabi, orang yang berpuasa itu jarang ditolak doanya, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka janganlah jenengan lelah dalam berdoa. Eman-eman di bulan Ramadan ketika kita puasa, kita tidak menyempatkan diri berdoa. Karena doa itu ibadah. Bisa langsung Allah bayar kontan di dunia. Sebagaimana Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, fastajabalah, Allah kabulkan. Karena Yunus itu ta'araf ila Allah ya'rifka fi siddah. Yunus itu ketika berdoa membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu langit itu bergemuruh, Pak. Sampai malaikat mengatakan, ya Allah, saya kenal suara orang ini. Ini suara hambamu Yunus. Kenapa malaikat sampai apal suaranya Yunus? Karena Yunus itu ketika sendiri dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diberi kelapangan, ta'araf ilallah firaqa. Ingatlah Allah dalam kondisi lapang. Pasti Allah akan mengingat kita dalam kondisi sempit. Yunus ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihukum karena lari dari medan dakwah. Mirip saya dulu tahun 2009, saya berangkat ke Flores sampai NTB dari Bima, itu saya tanya penanggung jawabnya, Mas, jenengan sudah pernah ke Flores belum? Penanggung jawab bilang, saya juga belum pernah ke sana, Pak. Yang penting jenengan tak beri guide. Ada 1 orang guide-nya itu ya. Saya diantar di Pelabuhan Sape, nyebrang 10 jam, Pak. Dari Sape itu ke Labuan Bajo, ke Komodo, itu 10 jam. Sampai sana orang itu tak tanya, Mas, sudah ada yang minta tidak? Dia bilang, Ustadz, yang penting Ustadz kuat jalan, karena belum ada yang minta. Mau mikir, waduh, kok Magelang jebule tidak ada yang minta. Ini apa? Tamu nggak diharapkan, Pak. Jadi saya suruh ke sana itu suruh nyari apa? Tempat sendiri, yang penting kuat jalan. Jadi sampai desa nawarkan ngaji. Orang tompo ya pindah lagi. Alhamdulillah sampai diambil saja saya putus asa. Wah, kita nek sampai seminggu terlontang lantung saya pulang ini. Pulang pangan ikan ya. Pulang dimakan ikan. Alhamdulillah di desa Marobok itu saya diterima oleh siapa? Oleh wakil PDM Muhammadiyah Manggarai untuk ngajari baca Quran. Wah, sebelum berangkat ke Flores itu, Pak, saya jual motor Supra 125 punya saya tahun 2008 itu. 2005 ya. Saya jual, beli 8 juta, laku 7.500.000, Pak. Saya berikan istri saya nggo sangu mudik nek Semarang nggo ceklan. Ini mau mangkat, saya berangkat ke Flores sebulan lebih itu. Orang Flores itu orangnya miskin, Pak. Dakwah di sana itu bayar, Pak. Beda teng mriki entuk amplop ngono bayar, Pak. Ini ngomong itu bayar 5.000, ngomong bayar. Masya Allah. Saya balik dari Flores itu. Mungkin orang mikir Pak Isa itu ditakeh. Di Flores itu saya disangoni uang fidyah 600.000. Tapi saya pulang ke Secang ini, saya langsung beli motor Revo yang saya pakai kemarin itu 2009. 8.600.000, saya nggak tahu dapat uang dari mana ya. Tapi selang setahun itu, Pak. Beli tanah besoknya. Qadarullah pulang dari Flores itu dodolan buku lancar. Di motor, sekarang punya motor Revo. Maka mantap, yakin ketika kita berjuang ini ya perlu dengan sebuah pengorbanan.
Nabi Yunus dihukum oleh Allah karena lari dari medan dakwah. Tapi Yunus orang soleh. Dia selalu ingat Allah di kala lapang. Sama Zakaria berdoa kepada Allah langsung Allah kabulkan. Padahal mustahil. Wis tua, biasanya orang tua umurnya 100 tahun kuwi sing disuwun apa, Pak? Nek pun sepuh niku. Sehat apa husnul khotimah? Wis tua kok njaluke anak. Padahal 100 tahun. Nek istrinya 16 tahun gitu enten harapan. Istrinya juga tua tur mandul. Zakaria mengatakan walam akum bidoa ika robbi sakia. Ya Allah, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Belum pernah kecewa Zakaria itu ya. Tidak cuma diberi anak plus Nabi Zakaria. Masya Allah ya, Nabi Zakaria. Yang ketiga Nabi Yakub. Nabi Yakub itu bertemu dengan Yusuf itu dalam tafsir itu setelah 40 tahun. Setelah berapa? 40 tahun. Tapi Yakub mantep. Asa ayatiani bihim jami'ah. Saya yakin Allah akan mendatangkan mereka, yaitu Yusuf kepada saya. Saya ingin bertanya ini, dari mana Yakub yakin bahwa anaknya masih hidup, padahal anak-anaknya yang lain sudah memberikan baju yang berlumuran darah. Tapi Yakub yakin pasti Allah akan mengembalikan mereka semua. Dari mana, Pak? Kadang seorang anak itu lupa kalau bapaknya seorang nabi. Kadang anak lupa nek bapaknya seorang kiai, seorang guru, seorang ustadz. Di awal surat Yusuf itu, Nabi Yusuf itu bermimpi. Mimpi melihat matahari, melihat bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. 11 bintang itu adalah saudaranya. Dia ceritakan kepada bapaknya. Dan bapaknya perintahkan jangan cerita kepada orang lain. Dan mimpi ini belum terjadi, Pak. Padahal Nabi Yakub itu nabi yang ahli tafsir mimpi. Kalau mimpi itu belum terjadi, berarti Yusuf masih hidup. Nah, ini kadang-kadang anak lupa nek bapaknya seorang nabi. Yang kedua, doa itu bisa jadi kita berdoa kepada Allah sebagai penutup nggih. Allah tidak beri kita sesuai dengan yang kita minta, tapi Allah beri yang lebih baik daripada yang kita minta. Contohnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dulu punya seorang menantu yang kurang ajar. Menantunya adalah Utaibah bin Abu Lahab. Karena Nabi itu kan menikahkan 2 orang anaknya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum dengan 2 orang anak Abu Lahab ya. Utbah dan Utaibah. Walaupun nanti akhirnya bercerai, dinikahi oleh Utsman bin Affan. Utaibah itu kurang ajar. Datang ke Nabi menceraikan istrinya, ngonek-ngonekin Nabi, meludahi muka Nabi. Ini menantu kurang ajar, menudahi mantan besannya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma sallit alaina kalban min kilabik. Ya Allah, kuasakan kepada Utaibah seekor anjing dari anjing-anjingmu. Saya ingin bertanya, doa Nabi ini dikabulkan mboten? Jaluk dikirim anjing nggo menggigit Utaibah. Dikabulkan mboten, Pak? Ternyata tidak dikabulkan. Utaibah berangkat berdagang ke negeri Syam, Utaibah ketakutan ya. Kalau tidur di tengah, ternyata Allah tidak kirim anjing, tapi Allah kirim seekor singa. Kalau tanglet anjing mbek singa niku sangar ndi, Bu? Sangar singa, dimakan singa. Singa Kaspia itu singa terakhir yang punah di tahun 1930-an, yang dulu hidup di Timur Tengah. Bayangno, Pak. Nabi berdoa Allah tidak kabulkan, tapi Allah beri yang lebih baik. Gitu? Sebagaimana ibunya Imran, ibunya Maryam, minta anaknya ya. Beliau bernadar, ini nadar itu ma fi batni muhararan fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernadar bayi yang lahir yang ada dalam perutku ini kalau lahir akan saya berikan untuk Masjidil Aqsa. Ternyata ketika lahir seorang perempuan, padahal yang bisa melayani hidup di masjid itu anak laki-laki. Tapi Allah ganti
Maryam. Nabi mengatakan kamalur rijal kasir. Lelaki yang sempurna itu banyak, yaitu para nabi. Wa kamalun nisa illa Maryam ibni Imran. Dan wanita yang sempurna itu cuma Maryam binti Imran. Berarti Maryam itu setara dengan seorang nabi. Dia minta anak laki-laki, diberi anak perempuan. Gelem betul, Bu? Tapi ternyata anak perempuan itu lebih baik daripada anak laki-laki. Saya minta maaf, ini sudah malah kelebihan 10 menit. Saya minta maaf, yang suatu saat kita lanjutkan. Kalau ada waktu dan ada kesempatan, kami kembalikan sudah membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.